if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan melakukan review pertandingan Champions League. Tentu aja yang tadi malam menjadi pertandingan atau match day terakhir juga dari Champions League, dari grup D, F, G, dan juga H. Ya, jadi grup terakhir, 4 grup terakhir dengan pertandingan terakhir juga. Oke, langsung aja kita bahas dari grup E. Chelsea menang 2-1 lawan Dinamo Zagreb. Ini pertandingan yang praktis, sudah tidak terlalu menentukan Chelsea lolos atau tidak. Mungkin menentukan apakah mereka menjadi juara grup atau tidak. Mereka hanya butuh 1 poin untuk memastikan diri menjadi juara grup. Dan mereka sebenarnya dalam ya, mereka kali ini turun dengan 4-3-3, perubahan yang dilakukan oleh Potter. Melihat kemarin bagaimana 3-4-3-nya tidak jalan, that's good. Dalam arti pelatih tidak kepala batu. Pelatih bisa juga merubah nih, ketika memang nggak jalan, ya udah kita rubah sistemnya. Dan memang kelihatan Zakaria diturunkan dari awal, bermain cukup bagus, cukup solid di tengah, cetak gol juga, itu yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan di tengah itu jadi banyak orang gitu, banyak pemain yang bisa bermain dari tengah. Mason Mount, Zakaria, Jorginho, Havertz juga sebagai false nine. Dan kelihatan di tengahnya Chelsea lebih hidup, permainan Chelsea lebih hidup. Ya, mereka lebih banyak menciptakan peluang dan sangat layak kalau menurut gue meraih kemenangan. Dan kemenangan ini membuat Chelsea sementara sudah pasti lolos. Di peringkat 2-nya Milan. Ya, Milan menang 4-0 lawan Salzburg. Layak menang, sangat layak menang. Dan kelihatan perannya si Theo Hernandez ini luar biasa ya kalau menurut gue ya. Di samping Giroud mencetak 2 gol 2 assist, tapi bagaimana Theo Hernandez ini terus memberikan serangan juga dari Milan di sisi kiri ya. Beda banget di sisi kanannya Milan dengan sisi kiri. Kalulu ini lebih defense, mungkin sesekali bantu, tapi Theo ini begitu tinggi. Ya, berkombinasi dengan Leo sering masuk ke dalam sebagai finisher. Jadi that's good untuk AC Milan menjadi tim ketiga dari Italia yang lolos. Napoli, AC Milan, dan juga Inter. Selamat. Jadi grup E itu yang lolos adalah Chelsea dan juga AC Milan. Kita ke grup F. Real Madrid menang 5-1 lawan Celtic, memastikan diri sebagai juara grup juga. Praktis squad inti, Benzema kan belum pulih 100%, jadi squad inti yang diturunkan Modric, Kroos, Valverde, Vinicius di depan, Rodrigo dan juga Asensio dimainkan di depan, Carvajal, Militao, Alaba dan juga Mendy. Dan memang dari awal mungkin Celtic tidak bermain bertahan ya, bisa digarisbawahi. Celtic tidak bermain bertahan, Celtic mencoba press ya, tidak parkir bus, dan membuat Madrid cukup kesulitan. Sampai inilah Madrid. Ya, mereka tidak banyak mendapatkan peluang juga. Sampai menit 6 tiba-tiba satu peluang, satu momentum mereka mendapatkan penalti. Apakah penalti? Ya, sangat layak, tangannya jelas. Itu jelas ditabok pakai tangan. Jadi absolutely penalti. 1-0 Luka Modric. Habis itu 2-0. Penalti lagi Rodrigo. Apakah penalti? Ya, tangannya ngangkat, jelas. Menghalangi shots yang coba dilakukan oleh para pemain dari Real Madrid. 2-0. Habis itu Real Madrid lebih nyaman dalam penguasaan bola. Mereka lebih mengontrol pertandingan. Vinicius dapat peluang depan gawang, masih meninggi, nggak tahu kemana, finishingnya buruk. Ya, harusnya bisa 3-0, bahkan 4-0 di babak pertama. Memang Celtic dapat penalti juga di menit 35 dan gagal, mampu di-save dengan sangat baik oleh Courtois. Tapi secara overall di babak pertama harusnya Real Madrid ini bisa memperbaiki dari sisi final pass kalau menurut gue. Ya, beberapa kali kombinasi sudah sangat baik dari belakang, tengah, ya, tengah ke depan sudah baik, tapi di depannya ini yang kadang-kadang ketika bola itu ke Rodrigo, bola itu ke Asensio, bola itu ke Vinicius, end passingnya itu yang seringkali bermasalah. Dan itu yang terjadi di babak pertama. Harusnya mereka punya peluang di babak pertama itu. Oke, kita anggap penaltinya Celtic itu punya peluang gol, menjadi mungkin 4-1 bisa jadi di babak pertama. Nah, masuk babak kedua tidak banyak berubah ya. Real Madrid terus meningkatkan intensitas mereka ya, dan mendapatkan gol yang cukup cakep ibaratnya dari
sistem set play dari seorang Marco Asensio. Dikurung terus Celtic, akhirnya bisa mendapatkan bola second line dari Marco Asensio. That's a good goal. Menit 61, 10 menit berselang, dapat gol keempat lewat Vinicius Junior. Golnya seperti apa? Golnya sangat keren. Bagaimana kombinasi, ya, terus ke sayap, Valverde lakukan crossing, bukan crossing yang asal, tapi crossing datar yang dia lakukan sering kepada Vinicius di pertandingan lalu juga. Ya, di pertandingan lalu juga, dan juga di pertandingan pada saat melawan Liverpool di final, ini yang dilakukan oleh Valverde. Bagaimana umpan diagonal dengan sangat baik, Vinicius bisa menciptakan gol akhirnya. Dengan beberapa kali dia juga melakukan finishing yang buruk dan keputusan yang buruk di kotak penalti, akhirnya dia bisa mencetak gol. Lalu mulai di situ ada rotasi dilakukan oleh Real Madrid. Benzema masuk menggantikan Vinicius, Vazquez masuk menggantikan Carvajal, Dani Ceballos, Vallejo bahkan dimainkan, Nacho dimainkan, dan Valverde bisa mencetak gol. Ibaratnya gol yang makin menambah pesta gol dari Real Madrid 5-0 lewat lagi-lagi transisi, memanfaatkan lagi-lagi second line. Seperti golnya Valverde, seperti biasa dia mencari second line ketika defensifnya itu low block, ya, untuk menghadapi crossing, tapi muncullah Valverde dari tengah, dia melakukan shots dengan sangat luar biasa. Itulah keunggulan dari Valverde, dan Celtic bisa hanya mencetak satu gol lewat free kick keren by the way. Ya, dan kemenangannya sangat layak dari Real Madrid. Gue gak mau bahas statistik, kalian bisa lihat sendiri bagaimana Real Madrid begitu menguasai pertandingan, bukan hanya menguasai, tapi menciptakan juga peluang, banyak peluang emas. Ya, di sini di statistik sini bahkan ada 3 big chances yang miss atau yang dilewatkan oleh Real Madrid. Bayangkan kalau 3 big chances ini menjadi gol. Ya, makanya yang tadi gue bilang, di babak pertama at least mereka bisa menang 4-1. Ya, bayangkan kalau babak kedua ditambah dengan 3 gol. At least mereka bisa menang 7 gol, itu nggak heran gue. Walaupun Celtic juga bisa mencetak gol lagi. Oke. Yang terpenting adalah Real Madrid membuktikan mentalitas mereka, di mana mereka belum aman di pertandingan sebelum pertandingan kali ini menjadi juara grup, tapi mereka bisa bantai Celtic dan memastikan diri menjadi juara grup, ditemani oleh Leipzig yang sudah sudah dipastikan di pertandingan ini lawan Shakhtar menjadi runner up karena menang 4-0. Selamat untuk kedua tim. Ya, Leipzig menjadi tim ke-15 yang lolos. Ya. 16 ya, Milan 15. Oke. Terus Dortmund Copenhagen satu sama. Grup D ini menurut gua nggak ada perubahan dari segi apa ya, strata klasemen. Udah nggak ada perubahan ya. Dortmund tetap sebagai runner up, Man City sebagai peringkat pertama, walaupun Man City bisa ngalahin Sevilla. Sevilla memang menunjukkan kualitas yang buruk sekali musim ini, kalah lawan Rayo Vallecano di pertandingan kemarin di La Liga. Dan kelihatan pergantian antara Lopetegui dan Sampaoli ini benar-benar tidak memberikan efek sama sekali. Mereka tetap bapuk. Selamat untuk Manchester City dan Dortmund, seperti yang sudah sebenarnya minggu kemarin ya, mereka sudah lolos. Terus grup terakhir, grup H. Paris Saint-Germain menang 1-2 lawan Juventus di kandang Juventus, dan tapi walaupun menang, Paris Saint-Germain berada di peringkat 2 loh. Ya, Paris Saint-Germain tidak menjadi juara grup karena Benfica menang 6-1 lawan Maccabi Haifa, dan itu membuat selisih gol dari Benfica dan juga Juventus itu lebih baik Benfica, dan Benfica yang akan lolos sebagai juara grup. Ini cukup menarik nih kalau gue lihat. Selisih golnya sama persis, 16 mencetak gol, 7 kebobolan. Tapi jangan lupa head to head. Ya, head to head ini yang penting. Mereka imbang, memang 2 kali pertemuan imbang, tapi bagaimana head to head dalam sisi mencetak gol. Ya, mencetak gol ya gue nggak ngerti nih. Mereka padahal imbang 1 sama juga ya. Mereka imbang 1 sama di kedua pertemuan, tapi poinnya sama. Tapi intinya adalah Benfica yang menjadi juara grup. Dan itu menurut gue suatu pukulan yang cukup telak ya untuk PSG ya. PSG menjadi runner up lagi. Musim lalu dia runner up ketemunya Real Madrid. Dan punya peluang juga PSG ketemu Real Madrid juga nanti di fase knockout. Dan itu which is not a good result untuk PSG. Mereka harusnya bisa dengan easily menjadi juara grup.
kalau mereka bisa menang satu pertandingan aja lawan Benfica, ternyata mereka nggak bisa menang lawan Benfica. Ya, dan ya tetap memang Benfica di peringkat 1 dan PSG peringkat 2. 14 poin sama. Juventus peringkat 3. Tahu poinnya berapa? 3. Menyedihkan sekali ya. Menyedihkan, dan kelihatan pemain-pemain seperti Gatti, lihat tadi malam, aduh. Gol pertama itu benar-benar diobok-obok sama Mbappe ya. Kelihatan, dan gol kedua itu kan dia pressingnya nanggung, kalah speed, diterupas Nuno Mendes. Ya, dan terlihat ya Juventus ini nggak banget ya. Walaupun Chiesa kemarin sudah balik, which is ini akan menambah amunisi juga kedalaman squad, kualitas dari Juventus. Semoga ya, semoga, karena kualitas Juventus pemain-pemain kayak Gatti, Nicolucci lah, siapalah itu, Mirati lah, Fagioli lah, aduh, Sule lah namanya, nggak banget. Oke. Jadi selamat untuk PSG dan juga Benfica. Ya, jadi sudah ketemu 16 tim yang lolos ke fase knockout. Kita rekap lagi, yaitu Napoli, Liverpool dari grup A, grup B Porto, Club Brugge, grup C Bayern Munchen, Inter, grup D Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, grup E Chelsea, Milan, grup F Real Madrid, Leipzig, grup G Manchester City, Borussia Dortmund, dan grup H Benfica, Paris Saint-Germain. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Kita akan kembali lagi nanti mungkin besok di review Manchester United di Europa League, dan juga nanti kita akan tunggu seperti apa drawing dari Liga Champions. Segitu dulu, salam sepak bola.